Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar pengendalian dan penjaminan mutu dengan judul Analisis Total Pengendalian Kualitas, Total Quality Control dengan metode 7 Tool, New 7 Tool, FMAE, dan Kaizen dalam peningkatan kualitas pada produk kerajinan di Anotras. Bersama Bu Isanugraha, STMT. Sebelumnya perkenalkan kami di Jawa Santoso NPM 23031. Saya Randi Bagus Pratama, NPM 302. Saya Juan Dani Saputra, NPM 33005. Di sini untuk progres laporan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, dan terakhir ada daftar pusaka serta lampiran. Kemudian yang pertama adalah yang pertama bab 1 pendahuluan. Next. Nah, di pendahuluan ini terdapat untuk kerajinan berbahan daur ulang merupakan produk seni tiga dimensi yang tidak hanya menonjolkan nilai estetika, tetapi juga membentuk kualitas fisik seperti kekuatan, kehalusan permukaan, dan ketahanan struktur agar layak digunakan serta memiliki nilai jual. Normal material daur ulang memberikan nilai tambah dari sisi untuk kelanjutan, namun di sisi lain mengatakan karena variasi kondisi bahan baku dapat mempengaruhi hasil akhir produk. Salah satu usaha yang bergerak di bidang tersebut adalah yaitu AM Matrais yang berlokasi di Kota Surabaya. Dengan memanfaatkan material sisa seperti plastik kayu, bekas, dan bubuk kertas untuk menghasilkan patung kerajinan bernilai seni dengan konsep creative fashion, dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendapat terhadap pengendalian kualitas, khususnya Seven Tools, efektivitas dalam mengidentifikasi jenis cacat dominan dan menelusuri penyebab kecacatan secara sistematis. Dan berdasarkan kondisi tersebut, yang ini menerapkan pendekatan total quality control yang dipadukan dengan Seven Tools, Value Model and Effect Analysis, dan Kaizen untuk analisis defect pada proses produksi. Patung secara menyeluruh, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola kecacatan, menentukan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat risiko. Dalam penerapan revisi secara terstruktur, yang ini diharapkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan proses produksi yang paling pengaruh terhadap kualitas produk patung. Next. Kemudian terdapat masalah di mana seberapa besar pengaruh penerapan metode total quality control menggunakan pendekatan Seven Tools, FMEA, dan Kaizen terhadap peningkatan kualitas guna mengurangi defect pada produk kerajinan di Enterprise. Dengan tujuannya sendiri yaitu pertama menganalisis implementasi total quality control pada proses produksi kerajinan di Enterprise. Kedua, mengidentifikasi permasalahan defect produk melalui penerapan metode divisi dengan pendekatan Seven Tools, dan FMEA pada Enterprise. Yang ketiga yaitu memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi jumlah defect produk kerajinan melalui penerapan prinsip Kaizen secara berkelanjutan di Enterprise. Kemudian terdapat manfaat penelitian yaitu pertama memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan proses produksi yang berpengaruh terhadap kualitas sehingga perusahaan dapat mengusulkan sumber daya secara lebih efektif dan mengurangi biaya akibat produk gagal. Yang kedua menjadikan dasar bagi perusahaan yang untuk menyusun standar operasional prosedur yang lebih terstruktur, terkomunikasi, dan mudah dipahami oleh pekerja. Yang ketiga memberikan wawasan bagi pembaca cara mengidentifikasi akar menyebabkan masalah kualitas menggunakan berbagai alat statistik dan menjadi kualitas secara terintegrasi. Batasan masalah yaitu pertama kemudian dibatasi pada analisis pengendalian kualitas untuk produk kerajinan patung berbahan dasar daur ulang. Yang kedua fokus pengamatan dan pengolahan data hanya dilakukan pada jenis data yaitu di mana patung tidak keras, data halus, dan permukaan kasar dan tidak rata. Yang ketiga parameter kualitas yang diukur dibatasi tingkat kekerasan gabungan permukaan dan ketahanan struktur patung. Dan ada asumsi yang dimana yang pertama data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, penggunaan metode Seven Tools sudah cukup sensitif dan akurat menentukan serta mengelompokkan penyebab kecacatan pada produk atau secara sistematis. Yang ketiga, selama masa penelitian tidak terjadi perubahan secara signifikan yang dapat mengubah pola kecacatan secara mendadak. Next. Kemudian terdapat bab dua yaitu landasan teori yang dimana yang pertama ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah usaha mempertahankan mutu atau kualitas dan barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifik produk yang telah diketahui berdasarkan kebijakan minimum perusahaan. Yang kedua yaitu metode Seven Tools. Seven Tools adalah teknisi terlebih dahulu, yaitu teknisi merupakan metode penilaian kualitas yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan produktivitas secara daya saing UMKM melalui pengawasan proses tertentu pada setiap tahap operasi. Yang kedua, yang ketiga ada Seven Tools, di mana Seven Tools adalah seperangkat alat dasar dalam manajemen kualitas yang digunakan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan masalah kualitas secara sistematis. Yang ketiga adalah New Seven Tools merupakan kelompok alat yang dikembangkan sebagai lanjutan dari Seven Tools bertujuan untuk menyelesaikan masalah kualitas yang bersifat manajerial atau strategis dan bukan hanya operasional. Next. Kemudian terdapat Seven Tools yaitu langkah-langkahnya yaitu pertama ada check sheet, diagram alir, histogram, scatter diagram, control chart, diagram Pareto, dan Fishbone. Next. Dan pada New Seven Tool yaitu yang pertama ada affinity diagram, interrelationship diagram, tree diagram, matrix data analysis, process description, program chart, dan activity network diagram. Next. Nah, kemudian terdapat FMEA yaitu didefinisikan sebagai teknik evaluasi kendala yang mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu sistem atau peralatan atau mesin. Kemudian ada Kaizen yang dimana bukanlah konsep baru pertama kali digunakan pada akhir tahun 1950 dan pada tahun awal 1960 oleh para ahli. Next. Nah, ini kan terdapat bab 3. Lalu ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada profil perusahaan. PM Notas merupakan usaha kreatif di bidang kerajinan tangan berbahan dasar daur ulang yang mengolah limbah seperti plastik dan kayu sisa menjadi produk dekoratif bernilai seni. Dalam produksi kerajinan, AM Notas juga mengusung konsep edukasi lingkungan melalui kegiatan kreatif dan interaktif bagi pengunjung. Berlokasi di Galaxy Mall Surabaya, usaha ini tidak hanya menjadi tempat penjualan produk, tapi juga warna edukatif yang
yang menumbuhkan kreativitas dan jadi di garis Surabaya pengumpulan data dilakukan pada 6 November 2025. Lalu data ini pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode langsung dan tidak langsung. Metode yang digunakan meliputi observasi wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati tahapan produksi mulai dari pengolahan bahan, perakitan hingga finishing, serta mengidentifikasi potensi kecacatan produk. Wawancara dilakukan dengan penanggung jawab aktivitas kerajinan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur kerja, kendala produksi, jenis data yang sering muncul, dan upaya pengendalian kualitas yang telah diterapkan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto proses produksi, catatan produksi, dan contoh produk data guna memperkuat hasil analisis. Next. Lalu selanjutnya metode pengolahan data. Di sini pengolahan data penelitian ini dilakukan menggunakan Sequentus untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola kecacatan produk, meliputi CXIT, diagram Pareto, histogram, diagram sebuah akibat, peta kendali, stratifikasi, dan diagram tebar. Penelitian ini dikembangkan dengan New Sequentus untuk mengelompokkan permasalahan dan menyusun usulan perbaikan. Lalu dilanjutkan dengan metode FMEA dan dilakukan analisis menggunakan Kaizen untuk menekankan perbaikan pada proses produksi. Lalu ada flowchart. Flowchart itu dimulai dari ada mulai studi literatur, studi lapangan, perpustakaan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel operasional, pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan metode penelitian yaitu Sequentus, FMEA, Kaizen dengan software Excel, lalu ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan ditutup dan selesai. Ada hasil dan juga pembahasan. Pengumpulan data. Pada tahap ini pengumpulan data difokuskan pada informasi yang berkaitan langsung dengan kualitas produk patung Amratras. Data diperoleh melalui pencatatan jenis dan jumlah pencatatan hasil inspeksi pada setiap tahapan proses produksi. Observasi langsung terhadap kondisi fisik patung yang mengalami ketidaksesuaian seperti patung tidak keras, kotak halus, gambar muka kasar atau tidak rata. Data yang dikumpulkan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam analisis kualitas, identifikasi faktor penyebab terjadinya defek, serta penyusunan usulan perbaikan guna meningkatkan konsistensi dan mutu hasil produksi. Kriteria cacatnya sendiri kita menggunakan cacat atribut. Hal ini karena pada Sequentus kami menggunakan peta kendali P dan juga peta kendali U. Untuk cacatnya ada patung tidak keras, patung rata halus, patung kasar atau tidak rata. Kemudian untuk peta proses operasinya, di sini ada 9 operasi, 1 inspeksi, dan penyimpanan ke gudang. Dengan total waktu yang dibutuhkan adalah 190 menit. Dan di sini ada data mentah, ini adalah 50 pengangkatan data mentah yang telah kami kumpulkan pada bulan Oktober sampai November 2025. Kemudian di sini ada CXIT. CXIT digunakan untuk mencatat frekuensi terjadinya cacat produk secara sistematis dalam proses produksi patung Amratras. CXIT ini berperiode November 2024 sampai 2025. Teridentifikasi 3 jenis cacat utama yaitu patung tidak keras, patung rata halus, serta patung kasar atau tidak rata. Cacat patung tidak keras merupakan cacat paling dominan dengan jumlah 379 unit, diikuti oleh patung rata halus sebanyak 340 unit dan patung kasar atau tidak rata sebanyak 330 unit. Sehingga total cacatnya adalah 1049 unit. Dan cacat menunjukkan fluktuasi dan peningkatan pada beberapa bulan khususnya menjelang akhir tahun yang mengindikasi bahwa proses produksi belum sepenuhnya stabil. Dan di sini ada stratifikasi di mana sertifikasi ini pada patung tidak keras berjumlah 379 unit dengan persentase kecacatannya 36,1%, yang persentase kumulatif 36,1%. Yang kedua adalah patung rata halus dengan jumlah cacat 340 unit, persentase kecacatan 32,4 unit sehingga persentase kumulatifnya 68,5%. Patung kasar atau tidak rata jumlah cacatnya 330 unit dengan persentase kecacatan 31,5 unit dengan persentase kumulatif 100%. Hingga totalnya 1049 unit. Kemudian ada histogram kecacatan produk Amratras menunjukkan distribusi frekuensi 3 cacat utama yang ada di produk patung Amratras, di mana di sini terbanyak ada 379 unit yaitu patung tidak keras disusul dengan patung rata halus 340 unit dan patung kasar atau tidak rata 330 unit. Kemudian di gambar itu pencatatan produk Amratras menunjukkan bahwa cacat patung tidak keras merupakan penyumbang terbesar dengan 379 unit atau 36,1%, sehingga menjadi prioritas utama perbaikan kualitas. Yang kedua disusul dengan patung rata halus sebanyak 340 unit sehingga meningkatkan persentase kumulatif menjadi 68,5%. Menandakan bahwa sebagian besar permasalahan kualitas berasal dari 2 jenis cacat tersebut. Sementara cacat patung kasar atau tidak rata berjumlah 330 unit melengkapi total persentase kumulatif menjadi 100%. Hasil analisis Pareto ini menunjukkan bahwa perbaikan sebaiknya diprioritaskan pada 2 cacat utama untuk memberikan dampak peningkatan kualitas yang paling signifikan. Dan di sini ada peta kendali P. Di sini kita dapat melihat bahwasanya nilai LKA yaitu sebesar 0,186, nilai CL atau garis tengah 0,075 dan LKB atau batas kendali bawahnya 0. Dan di peta kendali B ini terdapat satu data yaitu pada data 8 yang di luar kendali dengan nilai sebesar 0,2 sehingga dilakukanlah peta kendali revisi peta kendali P revisi dan LKB-nya 0. Kemudian kita ada peta kendali U, di mana peta kendali U ini diketahui memiliki nilai LKA 0,2501, kemudian rata-rata U 0,1096 dan LKB sebesar 0. Sehingga di sini dapat dianalisis terdapat satu data yang berada di luar kendali yaitu data ke-8 dengan nilai
nilainya 0,36 sehingga terdapatlah peta kendali revisi yang menghasilkan nilai LKA sebesar 0,2416, kurang 100 sebesar 0,1045 dan LKP sebesar 0. Kemudian di sini ada sketsa diagram mencari produk merupakan visualisasi yang digunakan untuk melihat penyebaran dan pola kemunculan tiga jenis cacat, yaitu patung tidak keras, patung rata halus, patung kasar, patung tidak rata pada setiap pengamatan. Setiap titik pada diagram mempresentasikan satu jenis cacat dalam kategori tertentu sehingga mempermudah dalam memahami menilai bagaimana distribusi cacat dalam rentang observasi. Kemudian ada diagram Fishbone yang terakhir dari Sepantul ini. Diagram Fishbone ini dianalisis dari ketiga cacatnya, yaitu patung tidak keras, patung rata halus, dan patung kasar atau tidak rata. Analisisnya mulai dari 5M, 1E, yaitu Man, Method, Material, Machine, Measurement, dan Informant. Kemudian di sini kita masuk ke implementasi New Seven Tool. Di sini ada 25 daftar kesalahan yang dikelompokkan menjadi 6, yaitu material, metode, manusia, mesin, lingkungan, dan pengukuran. Di sini pun ada interrelationship diagram, di mana defect produk patung M non-trust ini dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian besar yang mempengaruhi, yaitu kondisi lingkungan buruk, kualitas SDM rendah, pencampuran tidak homogen, proses pengeringan tidak standar, variasi komposisi bahan atau material tidak konsisten. Dan di sini ada tree diagram digunakan untuk memetakan strategi perbaikan secara terstruktur dalam upaya mengurangi defect. Diagram ini menghubungkan tujuan utama, yaitu mengurangi kejahatan dengan area perbaikan, yaitu material, metode proses, operator, peralatan, dan lingkungan kerja. Program material dilakukan melalui standarisasi komposisi. Untuk metode dilakukan standarisasi merupakan dan pelatihan penggunaan checklist dan kontrol ketebalan sebelum finishing. Selain itu ada perbaikan peralatan dan pengendalian lingkungan kerja dilakukan untuk mendukung stabilitas proses produksi secara keseluruhan. Diagram menunjukkan bahwa pengurangan kejahatan memerlukan pendekatan terpadu pada seluruh faktornya. Dan ada metode diagram di sini adalah hubungan antara faktornya dan juga cacatnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi di sini? Kalau tandanya kotak itu sangat berkaitan, segitiga berkaitan, dan lingkaran tidak berkaitan. Dan di sini ada metrik data analisis. Metrik data analisis digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan kualitas produk atas berdasarkan tingkat kepentingan kondisi. Metrik analisis menunjukkan bahwa sebagian besar identitas dengan tingkat kepentingan tinggi berkaitan dengan material proses, pengeringan operator, dan peralatan seperti standarisasi. Kemudian di sini ada activity network diagram, di mana di sini dijelaskan dari kode A sampai kode J untuk aktivitasnya untuk proses pembuatan patung di Enotras, sehingga memerlukan waktu total yaitu 190 menit. Di sini terakhir ada proses decision program chart. Di sini terkait pengurangan defect pada produk patung Enotras dilakukan melalui 6 langkah utama, yaitu peningkatan kualitas SDM, material proses, dan metode kerja, mesin dan peralatan, lingkungan kerja, serta sistem pengukuran dan QC yang lebih baik lagi yang akan dikembangkan dan dibagikan oleh Enotras. Lalu selanjutnya ada FMEA. FMEA merupakan salah satu metode dalam menentukan perbaikan serta peningkatan kualitas suatu produk dengan cara menentukan nilai severity, occurrence, dan detection serta nilai RPN. Dapat dilihat pada tabel untuk hasil analisis FMEA pada produk patung iMatrix. Lalu bisa disimpulkan pada tabel yang di samping, yaitu jenis cacat untuk patung tidak keras memiliki hasil RPN yang pertama 48. Rencana perbaikannya itu melakukan pengecekan secara berkala untuk menjaga kualitas bahan yang akan digunakan. Lalu untuk RPN 24 untuk bagi mesin yang kurang presisi, juga toleransi dimensi melakukan kalibrasi ulang. Lalu ada untuk yang patung rata halus, hasil nilai RPN-nya yaitu 36. Rencana perbaikannya membuat SOP pengeringan target waktu dan suhu, mengontrol situasi dan kelembapan. Untuk hasil RPN yang ke-24 menambah inspeksi multi tahap sebelum finishing dan sebelum packing menggunakan alat bantu pencahayaan agar terlihat jelas. Untuk cacat patung kasar atau tidak rata, dapat hasil RPN yang pertama 27. Rencana perbaikannya itu memperbaiki SOP aplikasi lapisan material, mengadakan training operator, menambah alat ukur ketebalan yang sesuai. Lalu untuk RPN 12, standarisasi grid amplas dan proses finishing, mengganti alat finishing sesuai size. Lalu selanjutnya ada analisis menggunakan Kaizen. Ini ada dua analisis menggunakan Kaizen, yaitu 5M checklist dan konsep 5S. Untuk 5M checklist yaitu yang pertama faktor manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Untuk masalahnya yang manusia kurang teliti, kurang pengalaman, tidak ada pengecekan permukaan. Untuk mesin, cetakan tidak presisi, alat modern tidak merata, tidak ada alat ukur. Untuk metode, pengeringan tidak standar, pencampuran tidak homogen, urutan kerja perobisan tidak konsisten. Untuk material komposisi tidak sesuai, serat kasar, kadar air tinggi, kualitas berkat tidak stabil. Untuk lingkungan suhu ruangan yang tidak stabil, ruangan yang terlalu lembab dan berdebu serta menimbulkan minim sirkulasi udara. Untuk usaha perbaikan sendiri yaitu mengadakan pelatihan teknis untuk meningkatkan ketelitian, melakukan kalibrasi dan penggantian cetakan, lalu membuat SOP yang jelas, membuat SOP yang jelas dalam pemilihan spesifikasi material,
lalu membuat perancangan tata letak fasilitas yang untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Untuk konsep 5S-nya sendiri, yang pertama ada seri atau ringkas, melakukan pemilihan secara ketat untuk menghilangkan semua material dan peralatan yang tidak perlu, lalu ada seton atau rapis. Setelah material dan peralatan tidak perlu disingkirkan, itu tersisa ditata dan diatur kembali agar lebih mudah dicari. Lalu ada seiso atau resik, dilakukan pembersihan area kerja secara rutin. Lalu ada seiketsu atau merawat, mempertahankan standar yang telah diterapkan untuk membuat visual standar yang mudah dipahami untuk mengendalikan proses seperti target waktu, pengeringan, ketebalan lapisan, dan tingkat kekerasan. Lalu ada seiketsuke atau disiplin, membangun kedisiplinan pada seluruh karyawan agar selalu mematuhi SOP dan standar 5S yang telah ditetapkan. Analisis pembahasan dan rekomendasi perbaikan yang pertama yaitu penelitian ini menerapkan TQC dengan menggunakan Seventul, Seventul, FMEA, dan Kaizen untuk menganalisis kualitas produk patung Emnotras. Lalu ada yang kedua ada evaluasi stabilitas proses melalui peta kendali P menunjukkan adanya variasi khusus meskipun setelah perbaikan data proses produksi secara umum berada dalam batas kendali statistik dan tergolong cukup stabil. Lalu ada analisis Fishbone mengidentifikasi bahwa catatan dipengaruhi oleh faktor manusia, material, metode mesin, lingkungan, dan pengukuran dengan faktor manusia dan materialnya sehingga penyebab utama. Hasil FMA menunjukkan bahwa risiko tertinggi berasal dari kualitas material. Nah, yang ketiga, perbaikan melalui pendekatan Kaizen yang menekankan standarisasi SOP, peningkatan keterlibatan operator, infeksi bertahap, dan pengendalian lingkungan kerja dengan perbaikan yang dilakukan secara bertahap. Lalu, untuk yang rekomendasi perbaikan sendiri, yang pertama, IMA terus diharapkan untuk selalu meningkatkan sistem pengendalian kualitas menggunakan konsep TQC. Yang kedua, direkomendasikan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, perusahaan meninjau kembali dan menegakkan penerapan standar operasional atau SOP setelah melakukan perawatan fasilitas. Kemudian ada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penerapan tata quality control pada proses produksi patung di Emnotras memberikan penilaian mutu yang tertutur melalui integrasi Seventul, FMAE, dan Kaizen. Hasil pemetaan proses menunjukkan alur produksi berurutan dengan waktu minimum 190 menit per siklus. Peta kendali P menunjukkan proses cacat rata-rata sebesar CL 0,072 dengan CL 0,182 dan LCL 0. Sedangkan peta kendali U menunjukkan rata-rata cacat per unit U sama dengan 0,1045 dengan batas kendali atas 0,2416 dan batas kendali bawah 0. Hasilnya menunjukkan proses masih berfluktuasi namun berada dalam batas kendali statistik hingga diperlukan penguatan pengendalian proses dan standarisasi kerja secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis Seventul terindikasi 3 defek utama dengan total data 1049 unit yaitu patung tidak keras milik 379 unit atau 36,1%, rata halus 340 unit atau sebesar 32,4% dan kasar atau tidak rata sebanyak 330 unit atau 31,5%. Di gambar itu menunjukkan bahwa dua efek teratas menyumbang 68,5% dari total kecacatan sehingga jadi proses perbaikan. Analisis Fishbone mengungkapkan bahwa penyebab cacat berasal dari faktor manusia, material, metode mesin, lingkungan, dan pengukuran. Sementara New Seventul membantu mengelompokkan masalah secara sistematis agar perbaikan dapat dilakukan secara lebih terarah. Hasil LMAE menunjukkan bahwa prioritas perbaikan difokuskan pada defek patung tidak keras dengan nilai RPN tertinggi 48, lebih tinggi dibandingkan penyebab lain dengan RPN 24, sehingga faktor material menjadi penyebab kritis utama. Tindakan perbaikan berdasarkan pada pemeriksaan dan seleksi bahan baku sesuai SOP, perbaikan metode kerja, peningkatan ketertiban operator, serta pengendalian lingkungan kerja melalui pendekatan Kaizen berupa standarisasi proses, inspeksi bertahap, dan disiplin menerapkan SOP diharapkan tingkat kesejahteraan dapat ditekan dan stabilitas proses produksi meningkat secara berkelanjutan. Besarannya, perusahaan perlu menerapkan SOP seleksi material dan pemeriksaan bahan secara berkala sebelum produksi, termasuk penyatatan hasil cek, karena faktor material terbukti terkait kuat dengan defek domain patung tidak keras dan menjadi prioritas perbaikan berdasarkan pemetaan risiko. Disarankan adanya standar kerja yang lebih rinci pada tahap pengeringan dan finishing, disertai checklist inspeksi per tahap agar cacat seperti retak halus dan kasar tidak rata terdeteksi lebih awal dan tidak menumpuk di akhir proses. Kemudian yang ketiga, perusahaan perlu mengendalikan faktor lingkungan serta menjalin evaluasi rutin berbasis Kaizen agar dapat meningkatkan kualitas dari Emnotras itu sendiri. Dan untuk daftar pustaka, di sini kami menggunakan 25 daftar pustaka dan terdapat lampiran. Di sini ada dokumentasi observasi dan juga kuesioner FMEA. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.